la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Harus tetap semangat. Jadi kayak Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sekali lagi kita ulang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Oh iya. Nah, jadi Alhamdulillah luar Luar biasa, tetap tetap semangat. semangat. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, gitu kan saya juga mengajarnya jadi semangat kalau begitu. Nah, sebelum kita mulai pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi, mumpung sekarang adik-adik masih kelas 9 SMP, jadi pada bab sekarang kita akan belajar mengenai optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran siang kali ini, sudah sarapan belum semuanya? Belum. Aduh, Mana nasi kuning? nasi kuning. Beli di mana tuh itu yang di belakang? Di mana belinya? Hah? Di mana belinya? Di Anjelir. Anjelir. Yang lain kenapa belum pada sarapan? Makan siang. Aduh, sarapan itu penting ya. Gak sarapan, gak ada tenaga. Gak sarapan, asam lambung naik. Ya, jadi harus sarapan semuanya. Sebelum beraktivitas diwajibkan sarapan supaya apa? Supaya kita ada tenaga, supaya kita bisa menerima ilmunya dengan baik, menyerap ilmu dengan baik. Begitu caranya. Ya. Jadi sebelum kita mulai akan kita ulas dulu bab sebelumnya yang kita pelajari minggu lalu. Kalau sekarang kan kita belajar optimis, ikhtiar, dan tawakal. Minggu lalu kita membahas, silahkan dibuka bukunya, sudah saya kirim di WA. Ada Google Drive, silahkan dibuka. Nah, silahkan dibuka bukunya. Optimis itu bab kedua. Sebelumnya ada bab pertama mengenai hari akhir dan kepercayaan kepada hari akhir. Itu meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, ada yang masih ingat hari akhir itu apa? Kita bahas sekilas saja minggu kemarin, kita ulang kembali. Ada yang tahu apa itu hari akhir? Hari pembalasan. Hari pembalasan. Ada lagi? Hari akhir itu hari apa? Hari kiamat. Betul sekali. Hari akhir itu adalah hari kiamat yang disebutkan banyak dalam Al-Quran seperti Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah. Itu adalah pembahasan surat yang membahas tentang hari kiamat. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada bab kali ini membahas mengenai optimis, ikhtiar, dan tawakal. Secara mendasar terlebih dahulu. Adik-adik semua ada yang tahu nggak apa makna dari optimis, ikhtiar, dan tawakal? Satu orang ambil satu. Siapa yang berani? Optimis. Apa itu optimis? Percaya diri. Ayo silakan Rantul. Percaya diri, bisa. Optimis percaya diri, bisa masuk. Kalau ikhtiar ada yang bisa ikhtiar? Usaha, benar sekali. Tawakal? Berserah diri. Pintar semuanya ya. Nah, saya lupa kan. Sebelumnya harusnya kita sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma Warzuqna fahma. ya rabbal alamin. Oke, kita mulai. Materi kali ini kita akan membahas optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelumnya semuanya hadir kan? Gak ada yang absen? Ada yang izin? Ada yang sakit? Ada Mbak Siapa? Udin. Udin kemana Udin? Sakit. Oke, kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Optimis, pengertiannya adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Jadi, optimis ini sangat kita perlukan pada kehidupan kita. Mengapa kita perlukan? Karena pasti setiap manusia itu memiliki masalah. Ada quotes yang berkata bahwa kita itu harus senang ketika
mempunyai masalah. Karena dari masalah kita bisa berkembang. Kemudian, ketika menghadapi masalah tersebut haruslah dengan optimis. Nah, lawan kata optimis apa? Pesimis. Jadi, pesimis adalah kebalikan dari optimis. Itu sifat orang yang memiliki harapan negatif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Jadi, kalau kita berpikir secara optimis, kita punya masalah seberat apapun, ingat apa? Ingat apa? Allah. Salah. Ya benar sih, ingat Allah. Kata Allah apa? Inna ma'al usri Yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi kita harus optimis. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan hambanya kecuali semampunya, apa? Sekuat kemampuannya. Tidak akan melebihi kemampuan umatnya. Karena itu kita harus optimis apapun masalahnya. Contoh, ada skripsi besok ketika kuliah. Mungkin yang mendekat adalah pas akhir semester, ketika akhir semester, ujian akhir semester. Jangan pesimis, aduh saya nggak bisa, belum juga mulai udah pesimis. Harus dicoba dulu, kita optimis. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa ketika nanti ujian semua soal terjawab. Saya dapat mudah menjawab soal, dan bukan hanya mudah menjawab soal, tapi saya bisa mengimplikasikan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu gunanya optimis, supaya kita terus memiliki harapan yang positif, pemikiran yang positif, ya. Kenapa kita harus optimis? Ada yang bisa kasih tahu? Terhadap isu-isu zaman sekarang. Kenapa kita harus optimis? Karena salah satunya adalah untuk mental health. Kalau kita berpikiran positif, pasti nanti mental kita juga akan membaik. Kalau kita mikirnya pesimis terus, overthinking, insecure, apa jadinya? Harapannya jadi negatif. Nggak ada itu positif. Oke? Nah, dalilnya itu ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu loading lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiyarata wa khairunha fa'lu qila wa mal fa'lu qala al kalimatus salihatu yasma'uha ahadakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiarah atau firasat buruk dan kesialan. Dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Jadi optimis itu adalah kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat yang membangun diri kita supaya kedepannya kita berpikir secara positif. Nah, sampai sini semuanya paham mengenai optimis? Karena kita masih bisa membahas ikhtiar, kemudian ada tawakal, ya. Selanjutnya ada sedikit kisah tentang optimis. Di sini itu ini hanya sepenggal saja saya masukkan, ya. Ada kisah dua orang sales sepatu. Ada yang tahu sales itu apa? Apa sales? Ada yang tahu sales? Sales itu yang keliling-keliling nawarkan barang dari perusahaan. Ya, seperti itu, SPG. Nah, diceritakan ada dua orang sales sepatu. Dia ditugaskan oleh dari dua perusahaan yang berbeda. Kita kasih contoh, ada si A, ada si B. Si A dari perusahaan A, si B dari perusahaan B. Mereka datang ke satu tempat yang sama, desa yang sama, tapi dengan harapan yang berbeda. Si A memiliki pikiran positif, sedangkan si B pikirannya negatif. Ketika mereka sampai, mereka melihat, karena mereka salah sepatu, ini lihat satu pun warganya nggak ada yang pakai sepatu. Jadi yang satu udah mikir, lah gimana mau jualan, orangnya aja nggak kenal gimana pakai sepatu, gimana style pakai sepatu, gimana cara pakai sepatu, kan nggak ada yang, jadi gimana mau laku barangnya kalau orangnya aja nggak kenal sepatu. Tapi si A berbeda pikirannya. Dia pikir, wah ini ladang besar ini, usaha kita bakal meningkat kalau kita jual di sini. Kita bisa memperkenalkan sepatu ini dengan keunggulannya, cara pasang sepatu itu seperti apa, kelebihannya bagaimana. Jadi dengan persepsi yang berbeda, tentunya lebih untung yang mana? Si A atau si B? Si A, karena si A
dia melihat peluang pasar yang besar, dia begitu optimis ketika melihat suatu pasar yang besar daripada si B yang pesimis terlebih dahulu sebelum dia mencoba. Jadi si A yang memiliki keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu kita harus selalu berpikir optimis. Nah, selanjutnya ada ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Nah, ikhtiar ini juga memiliki kaitan erat kepada optimis. Ketika kita memiliki sifat optimis, maka kita pasti akan berusaha bersungguh-sungguh. Ketika kita optimis, pasti kita akan berikhtiar untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Nah, ikhtiar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Najm ayat 53. Ayat 39 sampai 42. Ada yang bisa bacakan? Ada yang berani membacakan surat An-Najm ayat 39 sampai 42? Masa kelas 9 gak bisa baca Quran? Rajib, silahkan Rajib baca. Ada di buku halaman 34. 39 sampai 42 An-Najm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. Berikan hapus dulu kepada Rajib. Masya Allah, merdu sekali suaranya ya. Nah, maknanya bahwa dikatakan dalam ayat tersebut dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi ada yang hafal istilah orang Arab, pepatah Arab mengatakan man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, maka dia akan memetik hasilnya. Jadi kita akan memperoleh apa yang kita usahakan. Kita tidak berusaha untuk mendapatkan sebuah, contohnya yang anak muda sekarang pengen HP iPhone. Kita nggak berusaha untuk mendapatkannya, bakal dapat nggak? Dapat. Ya gimana caranya? Kalau kita nggak berusaha, gimana caranya? Walaupun usahanya itu dengan membujuk orang tua, itu juga adalah salah satu usaha. Aduh, mati lagi. Nah, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi kelak pada yaumul mahsyar nanti segala usaha, segala perilaku kita akan kita ditampakkan kepada kita. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Kenapa yang paling sempurna? Kenapa dikatakan sini? Dengan balasan yang paling sempurna. Kenapa? Karena sebaik-baiknya pembalasan adalah balasan yang diberikan oleh Allah. Sampai sebesar biji zarrah saja itu akan dibalas oleh Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan. Sebesar biji zarrah saja, sebesar atom yang paling kecil yang tidak terlihat sama kita, maka akan dibalas oleh Allah. Makanya, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu itu, kita serahkan kepada Allah. Oke, selanjutnya. Nah, contohnya, ini ada contoh-contoh yang bisa kita aplikasikan. Seperti kalau ingin pandai maka harus belajar. Kalau ingin hidup berkecukupan, harus berusaha untuk rajin bekerja. Kalau memiliki tabungan yang banyak, harus hidup hemat. Orang yang ingin sehat harus olahraga, harus makan yang sehat, ya kan? Jangan makan ayam geprek, jangan makan seblak. Merusak lambung itu, lambung. Kalau orang yang sedang sakit, ingin sembuh harus berobat. Nah, cuman kan ketika kita kadang-kadang berobat nih,
banyak persepsi yang salah, bilangnya sembuh itu gara-gara obat, sembuh itu gara-gara dokter. Sebenarnya kan obat dengan dokter itu adalah cara kita berikhtiar kepada Allah. Cuma yang menentukan kesembuhannya adalah tetap Allah. Sampai sini paham kita semua? Paham Pak Guru. Sebelumnya supaya kita merefresh ulang kembali lagi ya. Ini kan kita udah masuk materi terakhir nih, tawakal. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh. Boleh? Boleh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang. Cluenya adalah 1, 2, door 4, 5. Ngerti? Apa sih? Hah? Gimana? Ngerti? 1, 2, door 4, 5. Dor. Teruskan. Coba Lang, coba kita mulai. Dari Rindi. 1, 2, dor. 5, dor. 7, 8, Dor. dor. Salah. Nah, jadi cluenya ingat ya. Yang salah kita hukum. Hukumannya apa? Setuju mau apa? Hukum mati. Hukum mati. Mati janganlah. Masa lebih parah daripada korupsi? Nah, sekarang cluenya 1, 2, 3, door. Mulai Rindi. 1, 2, 3, dor. Salah. Udah kebayang mainnya gimana? Udah kebayang mainnya gimana? Oke. Dari belakang. Sekarang cluenya 1, 2, door 4. Rajib. 1, 2, 4. Ajwa. 5. 6. Ingat urutannya. Ingat urutannya. Maju udah maju. Ya sudah kurung. Nanti saya akan serius ini. Sekali lagi kita coba. Oh, Rajib. Apa ini jemput hukum mati ya? Sekarang cluenya 1, 2, 3, door. Rajib mulai. Nanti lu bejaan ini. 5, 6. 7, dor. Berapa? Ayo. 9, 9. Terus? 11, dor. 14. Jadi kan maksudnya itu ada kelipatan 4. 1, 2, 3. Yang keempat, door. Nanti door selanjutnya 8. Selanjutnya 12. Selanjutnya 16. Terus sampai akhir. Kalau 1, 2, 3, 1, 2 door, berarti kelipatan 3. Ayo. Aduh. Udah segar. Kita harus berikan waktu cuma 20 menit, bro. Ya, bro. Oke, selanjutnya adalah tawakal. Tawakal tadi? Berserah diri. Nah, setelah kita memiliki pikiran optimis, terus kita wujudkan pikiran optimis tersebut dengan ikhtiar, maka setelahnya kita harus tawakal, berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita. Setelah berusaha dengan sungguh-sungguh tadi, kita harus berserah diri kepada Allah. Bagaimana cara berserah dirinya? Kita pasrahkan semuanya kepada Allah, baik itu dengan berdoa, kemudian beribadah kepada Allah. Itu adalah cara kita bertawakal kepada Allah. Nah, dalilnya adalah pada surat Al-Maidah ayat 11. Ada yang ingin membacakan? Al-Maidah ayat 11. Ada yang ingin baca? Kalau ada nanti ditunjuk aja nih. Al-Maidah ayat 11. Yuk cari. Kalau di bukunya yang saya kirim tuh ada halaman 35. Raji mau lagi? Wah, ini cewek dulu. Cari dulu. Silakan Rianti, bisa nggak bacakan surah Al-Maidah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Masya Allah, ya beri aplaus semuanya. Nah, maknanya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi, dalam keadaan apapun, usahakan kita selalu
berserah diri kepada Allah. Baik itu kita dalam keadaan susah, baik kita dalam keadaan lagi enak-enaknya, lagi di atas, tetap harus tawakal kepada Allah, rendah diri, rendah hati kita. Harus tetap berserah diri kepada Allah. Walaupun kita banyak dalam keadaan susah ini, kita berserah diri kepada Allah. Jangan hanya berserah diri tanpa diiringi dengan ikhtiar. Bohong artinya. Kita ikhtiar banyak-banyak tetapi tidak tawakal juga bohong. Sama dengan kita tawakal tapi nggak ada ikhtiarnya juga bohong. Jadi semua yang dari awal yang kita bahas dari awal tadi, dan mulai dari optimis, kemudian ikhtiar, selanjutnya tawakal, itu semuanya berkesinambungan atau dia berhubungan antara satu sama lain, berkaitan. Jadi tawakal perlu ikhtiar dan juga optimis. Ikhtiar perlu tawakal dan juga optimis. Begitu juga optimis juga kita harus laksanakannya dengan ikhtiar dan tawakal. Jadi semuanya berkaitan. Nah, sekiranya semuanya pada paham mengenai 3 konsep yang Bapak jelaskan tadi? Paham? Paham. Wah, sekarang silahkan dibuka HP-nya. Dibuka HP-nya. Kita ada sedikit evaluasi untuk di akhir nih. Kita ada sedikit evaluasi di akhir. Silahkan dibuka HP-nya. Oke. Sudah masuk belum? Silahkan dijawab evaluasi tersebut, kuisis tersebut sebagai evaluasi kita pada pembelajaran hari ini. Gimana sih makanya? Oh ini udah langsung. Continue with Google atau continue with Microsoft? Coba. Terus